Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Woi Pak! Pak, kemana Pak? Woi Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung merah putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung merah putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meski namanya muncul dalam surat dakwaan dugaan tindak pidana korupsi ekspor impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Purbaya menunggu kejelasan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu baru kita akan ambil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK terkait anggaran sepatu sekolah rakyat senilai Rp700.000 per siswa. Gus Ipul berdalih harga sepatu tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan berubah lebih rendah saat proses pembelian. Gerah dengan sorotan publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat senilai Rp700.000 per orang atau Rp27,54 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya mendatangi KPK. Gus Ipul mengaku kedatangannya ke KPK untuk menjelaskan awal mula munculnya angka Rp27,54 miliar. Politisi PKB itu membantah angka Rp700.000 per siswa merupakan harga final, melainkan harga perencanaan. Gus Ipul bahkan menyebut kelak saat pembelian terjadi, harga pembelian akan jauh lebih murah dibandingkan harga perencanaan. Biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan. Biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Sebelum Gus Ipul bertandang ke KPK, Kemensos sempat menjadi sorotan publik lantaran menganggarkan dana sebesar Rp700.000 untuk pembelian sepatu sekolah. Paket bernama sepatu sekolah perlengkapan siswa itu diperuntukkan bagi 39.000 lebih siswa sekolah rakyat. Yang artinya Kemensos menggelontorkan dana hingga Rp27,54 miliar hanya untuk sepatu. Coba yang lihat tadi yang hitam pendek. Setelah ramai jadi pembicaraan, Kemensos langsung menjelaskan jika anggaran Rp700.000 itu bukan untuk satu pasang sepatu, melainkan 3 pasang sepatu, baik untuk siswa maupun untuk guru di sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim di tengah krisis Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
Di tengah krisis Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz yang sedang berlangsung, ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim untuk mengamankan perdagangan di laut. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat. Filipina juga mengusulkan untuk mendirikan pusat maritim ASEAN yang akan berfungsi sebagai platform penting untuk kerjasama maritim dalam koordinasi dengan ASEAN. For agricultural inputs, food and basic commodities. Pemirsa, sebuah rumah mewah 4 lantai yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia usai diduga terjebak di lantai 4 rumahnya. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan akhirnya berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Api muncul dari lantai 4 rumah yang merupakan ruang kerja. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia usai diduga terjebak di lantai 4 rumah yang diduga sebagai titik awal kebakaran. Apa Pak? Lantai 4 nih, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini Pak? Ini ruangan kerja. Oh, ruangan kerja di lantai 4. Untuk posisi emang lagi ada orang, emang bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain. Oh. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran itu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.